Apa artinya khalifah? Pemimpin. Sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi pertama naik ke langit, di ruang angkasa bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Yahya agak beda sedikit. Kalau dengan Nabi Isa, Rasulullah tidak hanya ketemu dengan rohnya, tapi juga ketemu dengan fisiknya. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit dengan fisiknya. Beliau belum wafat, menunggu nanti dekat kiamat dia turun lagi untuk membunuh Dajjal. Beda dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini hampir seangkatan dengan Nabi Isa. Nabi Yahya ini wafat dan rohnya saja yang bertemu dengan Rasulullah. Bersama-sama Nabi Isa dan Nabi Yahya berada pada langit kedua. Jadi langit itu apa? Langit itu di dalam tafsir kita baca ma fawqal ardi. Yang dikatakan langit itu apa-apa saja yang di atas dari bumi. Jadi apa saja di atas bumi itu mulai disebut langit. Mulai dari awal itu sudah disebut dengan benda-benda langit. Jadi kalau disebutkan hujan turun dari langit, itu maksudnya turun dari benda langit dari awal, hasil penguapan air laut yang dihembus oleh angin, lalu dia beredar. Apabila sampai di tempat yang dingin, dia dengan kepadatan tertentu, maka turunlah dia ke bumi. Nah, disebut benda langit. Jadi langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Yusuf? Orang ahli ekonomi dan ahli pertanian dan orangnya sangat ganteng. Itu Nabi Yusuf itu. Ketemulah dengan Nabi Muhammad SAW. Justru Nabi Yusuf mengagumi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bukan saja sebagai Nabi penutup, bukan saja sebagai Nabi terakhir membawa mukjizat berupa Al-Quran, masih ada sampai hari kiamat. Hari ini masih ada, tidak bisa ditukar-tukar. Itu yang dikagumkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di samping dia sebagai khalifah, dia sebagai raja, dia sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, suami dari beberapa istri. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW orangnya ganteng pula, seperti gantengnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini yang terkenal gantengnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya gantengnya, ya hafalannya, kecerdasannya, kekuatannya. Pernah diuji orang kekuatan Nabi Muhammad itu, yang terkenal zaman itu gulat. Dibawalah oleh ahli gulat. Dicobanya Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu dia. Nabi-nabi itu kekuatannya satu orang itu 30 manusia biasa. Jadi kalau dalam bergulat itu orang kan diangkat saja dengan tangan kiri. Mau dia lepaskan hancur. Begitulah kekuatan nabi-nabi itu sebagai bekal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu lengkap segalanya. Ia gantengnya, pintarnya, cerdasnya, kasih sayangnya yang tiada terkira-kira, daya lindungnya terhadap ibu-ibu, terhadap anak-anak. Nah, daya lindungnya itu, pengawasannya luar biasa. Nah, itu ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menyatakan selamat jalan, semoga engkau sampai ke tempat yang dituju. Berikan salam kepada umatmu nanti di bumi, supaya apapun kelebihannya, betapapun gantengnya harus sholat, betapapun susahnya, penyakit banyak seperti Nabi Ayub tetap sholat, betapapun sibuknya seperti Nabi Musa, kuat badannya harus sholat. Jadi nabi-nabi itu sholat semua, banyak kelebihannya. Nah, yang keempat, bertemulah
Nabi Muhammad di langit keempat dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ini pertama pekerjaannya sebagai tukang jahit, menjahit ya. Yang kedua, beliau itu tukang tulis. Jadi mulai tulisan itu mengedar di seluruh masyarakat, bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi seluruh masyarakat. Mulai penulisan pertama itu Nabi Idris di suatu negeri yang bernama Mesopotamia. Di mana Mesopotamia itu? Di perbatasan antara Irak, antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat, tepatnya dekat kota di Irak. Maka menjadi legenda itu Baghdad. Nah, kota Baghdad sampai hari ini. Jadi yang memasyarakatkan tulisan-tulisan ini dengan cara yang mudah, pertama kali itu adalah Nabi Idris. Kalau dalam kitab Injil sekarang namanya Henokh. Terkejut juga saya melihat ada merek itu lampu Henokh. Henokh itu nama lain dari gelar dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, kemudian di langit yang kelima bertemulah Rasulullah dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini lancar bicaranya, Nabi Musa tidak. Maka terkenalah doa yang kita baca, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkanlah ucapanku untuk berdakwah kepada Fir'aun, anak buah Fir'aun, yang qawli, semoga mereka mengerti, paham apa yang saya baca. Kemudian di langit keenam bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah laut. Kata Nabi Musa, aku hormat kepada engkau ya Muhammad. Kenapa? Kelebihanku, tenagaku kuat dan aku bisa membelah laut. Akan tetapi habis pada waktu itu saja, terbatas waktunya. Sekarang tidak ada artinya lagi membelah laut. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu tongkatnya bisa menjadi ular, tidak ada artinya lagi sekarang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya adalah Al-Quran, sangat berarti sampai hari ini, tak tertandingi. Langit yang ketujuh bertemu dengan roh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan bapak para nabi dari tiga agama besar, Yahudi, Nasrani dan Islam. Dan itulah yang kita baca salawat di dalam salat. Salawat Ibrahimi. Apa salat Ibrahim? Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, terus Rasulullah sampai langit ketujuh masih naik lagi sampai ke Ra'raf, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, waktu itu Sidratul Muntaha diselubungi oleh cahaya-cahaya yang menyelubunginya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Padahal tidak ada sebetulnya yang menghalangi penglihatan Rasulullah dan tidak ada yang membatasinya. Tapi Sidratul Muntaha itu sengaja dibuat oleh Allah, diselimuti oleh cahaya yang begitu banyak. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Waktu itulah Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Tuhannya, Allah yang Maha Besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir kita sampaikan bahwa hikmah dari Mi'raj Rasulullah ini luar biasa. Di Libanon ada dua acara yang sangat besar. Pertama, cara perayaan, dirayakan perayaan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, perayaan Maulid Nabi. Nah, Masya Allah, bagaimana berlebihan dengan menembakkan lebih dari 1000 peluru ke ruang angkasa di malam hari. Malam peringatan Isra Mi'raj ditembakkan senjata lebih dari 1000 tembakan. Di antara tembakan itu ada satu yang meleset ke rumah sakit, kenalah
kepala anak yang beragama Kristen di lantai 9 rumah sakit di Libanon ya. Nah, di Libanon. Waktu itu Habib siapa itu dari Indonesia ada di situ. Dia melihat, lalu anak ini tadi memeki karena kepalanya tertembak, apalagi ibu bapaknya, ayahnya hanya melihat orang sakit, malah dia tertembak. Apa katanya? Kurang ajar itu orang Islam. Gara-gara Nabi Muhammad Isra Mi'raj kepala anak saya tertembak. Ya Muhammad, pertanggungjawabkanlah ini perbuatanmu. Gara-gara engkau memperingati mi'rajmu, kepala anak saya tertembak. Lalu dia masuk di dalam ruang ICU, mau diangkat itu peluru dari kepalanya, tapi tidak bisa di Lebanon, alatnya tidak cukup. Besok pagi katanya semoga dia tetap bertahan, akan diangkat di Amerika karena dia orang kaya, akan diterbangkan ke Amerika. Nah, ketika malam hari dia di ruang ICU, waktu itu anak tadi bermimpi di dalam pingsannya itu bertemu dengan seorang yang berbaju putih, ganteng sekali. Dia mengucapkan salam kepadaku dan dia memeluk aku, sangat menyayangiku, baunya harum, orang yang ganteng. Dituntutnya aku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia ambil peluru di dalam kepalaku, lalu dia buangkan, terbang seperti cahaya. Dan waktu itu katanya aku sadar dia sudah tidak ada lagi laki-laki yang ganteng itu. Dan aku usap kepalaku yang kena, tak ada terasa apa-apa, bekas darahnya pun tidak ada. Setelah pagi hari datanglah keluarganya melihat, rupanya dia sudah dipindahkan, tidak di ruang ICU lagi. Dia sudah berada di ruangan yang lain untuk penyembuhan. Tahu-tahu diperiksa, di ronsen oleh dokter, tidak ada lagi peluru di dalamnya, tidak ada bekasnya pun tidak ada. Dinyatakan dia tak perlu berobat lagi. Lalu bertanyalah keluarganya, ya nak, apa yang terjadi pada dirimu? Tadi malam seorang yang ganteng menuntunku baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa orangnya? Itulah dia Nabi Muhammad SAW, masih melihatkan mukjizatnya di alam yang modern, terang benderang seperti sekarang ini. Nah, masih terjadi mukjizat itu yang luar biasa. Akhirnya anak Kristen, marilah kita ikut jalan yang terang kepada Nabi yang memelukku, yang menyelamatkan nyawaku. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari, akhirnya satu keluarga Kristen Arab di Lebanon masuk Islam setelah acara peringatan Isra dan Mi'raj. Luar biasa, merasakan orang-orang seperti itu betapa indahnya dipeluk oleh Rasulullah, mengucapkan syahadat. Semenjak hari itulah anak tadi setiap mendengar nama Muhammad itu menangis ya, terutama azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menetes air matanya. Anak itu sedikit SMP baru ya, masih remaja. Nah, akhirnya anak tadi masuk Islam dan menjadi juru dakwah di Lebanon, juru dakwah sampai hari ini. Bukan saja hanya berdakwah, tapi saya merasakan bagaimana nyawa saya terancam selamat berkat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai waktu kita sudah sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi